perdukunan al-kahana. Dukun ini nggak selalu pakai belangkon, Pak. Ada dukun yang gondrong, ada dukun yang bersorban, Pak. Ada dukun berkopiah kayak saya ini. Pakaian luar ini jangan dijadikan patokan untuk menilai orang. Kalau prakteknya perdukunan ya disebut dukun, walaupun disebut kiai di masyarakat. Kalau kerjaannya jualan sabuk jimat, datang ke situ buat meramal masa depannya, walaupun diistilahkan kasyaf, bahasa Arab loh istilahnya, kasyaf. Seperti kasyaf, ngelihat masa depannya orang. Oh, nanti jenengan gini. Nah, gimana ini mengetahui perkara yang gaib? Datang ke kiai fulan, itu kasyaf. Jenengan tanya, enaknya nikahnya tanggal berapa? Kenyataan di lapangan seperti itu. Gimana akidah tentang perkara gaib ini? Kok merasa tahu perkara gaib? Dengan istilah-istilah diarabkan, kasyaf. Terus langsung legal gitu? Nggak bisa. Maka al-ibrah, kata para ulama, tolok ukur atau patokannya adalah hakikatnya, bukan namanya. Namanya kasyaf, keren pakai bahasa Arab. Hakikatnya menerawang. Yang nerawang ini bukan sekedar orang bersorban, bukan masalah pakaiannya, tapi masalah perdukunannya. Mau apapun yang dia pakai. Lihat hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim. Man ataka hinan fasaddaqahu, barang siapa datang ke dukun lalu dia mempercayainya, bima yaqulu, dengan yang dia katakan, faqad kafara, dia telah kufur, keluar dari Islam, bima anzala ala Muhammad, dia menolak apa yang datang kepada Nabi Muhammad, bahkan sholatnya tidak diterima sekian hari dalam riwayat yang lain. Ketika kita ditanya apakah poligami disyariatkan atau tidak dalam Islam, saya tanya laki-laki dulu, disyariatkan atau tidak? Langsung suaranya rek. Yang perempuan saya tanya, disyariatkan atau tidak? Iya, tidak ada suaranya. Disyariatkan. Baik. Masalah hukumnya berbeda. Berapa hukumnya poligami? 5, tergantung kondisi. Ini dalam fikih mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i. 4 mazhab mengatakan bahwa menikah itu hukumnya 5, tergantung Saya ulang ini berkali-kali karena masyarakat masih sering tidak bisa membedakan mana hukum, mana syariat. Akhirnya wes anti poligami. Pokoknya mau bahas poligami, aku tidak mau dengar. Tidak. Poligami adalah syariat. Ini harus diyakini sebagai syariat. Masalah hukum tergantung kondisi. Oh, ini si suami, tidak, ini hukumnya masih haram, ini poligami, tidak boleh ini. Kalau dia poligami, kacau. Dia bangun keluarga baru, keluarga pertama hancur berantakan. Dia nikah dengan istri muda, istri tua jadi terbengkalai, jadi masalah, jadi kacau. Nah, berarti ada kondisi-kondisi tertentu. Yang ini harus dilihat dari banyak aspek, nggak bisa dinilai dari satu sisi. Mulane ngaji utuh khatam, kaya wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun nggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya, Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongan sapa cerita dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune, nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditakani pertama ya kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yabluhu minas syarab al masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, ya berdasar omongane kahina. Ya mulane terus mulai fihir, mulai opo ae wa ilahitun sabul butunul apa Quraisy iku wis krasa kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa, itu omongane kahana. Ya, sampai akhir wa sumi'a fi sultihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wa ya, jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah, malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Syam. Nah, sing ngerti nek dene calon nabi, ya ora NU, ora Muhammadiyah, ya ora PKS, ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi, mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran, ya. Jadi pangeran wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa
ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno kaulu ahlil kahana. Mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi kok ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Firaun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Muga pangeran mau ngetokno nak Firaun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengen apa wa nuriya Firaun wa Hamana wa junudahuma apa kanu apa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Firaun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Kuwi nek muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Dan Nabi Muhammad di rumah sebut. Abu Lahab ora ono ning tarane Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKS. Sing rumah malah sapa? Abu Lahab. Firaun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah to? Fir'aun. Ya, jadi tapi Allah niatnya yaitu mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat lagi lho sing aku pangeran. Wong kok goblok kaya ngono. Musa kok di rumah. Izin wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotin kabeh ketok goblok ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Firaun. Tapi omongane kahana iku ora ana sing salah. Ya omongane kahana iku ora ana sing salah. Kalau tak nyinggung sithik menyangkut kekuatan kuhan nggih. Kuhan niku dukun utawi kahin. Dadi ngantos sak mangke nggih kados mungkin sampean nate delok teng TV niku, peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional kados gempa di Aceh, terus ada angin ribut teng Florida, teng Amerika, itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa pers, disaksikan orang apa? Banyak. Kemudian kejadiannya ya seperti itu. Itu mungkin ya, kalau mungkin ya, tidak harus salah, tidak harus benar ya. Ulang-ulang lagi ya, tidak harus salah, tidak harus apa? Benar. Ini rumah tenan ya. Kalau nanti mau tentang Fathul Bari ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Ya, kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya, kalau balen malih. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saniki misalnya Nabi Muhammad ape lahir. Niku pertama sing gosipno niku pendeta Rohibu Bukhairah. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun Abu Thalib badhe teng Syam dicegat teng Syam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhairah. Niku masyhur. Nggih jarene Rohibu Bukhairah iki sopo? Iki anakku jadi. Terus takoki, nah, niki sinten? Iki anakku sampai 3 kali. Ketika ada indikasi orang itu gak percaya, Abu Thalib sesuk marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur jadi. Terus jari ini pendeta Bukhairah itu semua alamat Nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu ya. Itu yang rusak jadi rasido jadi Nabi ya. Karena di Syria itu ada pohon nubuah, itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon nabi. Jadi kalau nabi itu duduk di situ, kok sering ning kulon, itu wite ini udah 3 kulon supaya ngiyupi nabi. Nah misalnya sering lor, ya wite dadi ning lor, pokoknya mesti ngiyupi nih. Nah sing gua kowe orang reaksi ya. Itu khas, napa? Khas. Tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nah ini ada cerita Burdah itu tiba. Makanya terus takok
afi ainaihi khumratun istidharon lil alamatil khafiyah. Nak sampean mau coba berjanji itu. Mripate didelok, terus ada alamat khas. Itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya iki sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab 3 kali anaknya itu. Sayangnya kok anak jenengan. Terus akhirnya Abu Thalib tanya, memangnya kalau anak saya kenapa? Anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada, kecuali karena dia punya bapak. Saya kira Abu Thalib beritahu, oh enggak, itu udah anak saya. Bapaknya mati terus rumat. Aku itu pamane. Terus pendeta itu sujud, jangan teruskan ke mana? Palestina, terus ke Israel, nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi Nabi 12 tahun itu Abu Thalib sudah yakin nak ponakane calon Nabi. Begitu juga orang Yahudi di Medina. Itu sudah menggosipkan nanti ada Nabi akhir zaman. Sampai orang Ansor dengar, kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansor ketemu Kanjeng. Itu orang tidak benar semua itu, Bukhairah sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran itu orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunnatullah, sama harus ngakui. Kados Fir'aun itu ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dia ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lalu sing nak wel ya bener. Api itu saking pundi. Pokoknya kok kampungi Bani Israel. Terus dari tukang-tukang sondrone diramal. Oh nanti itu ada bayi lanang songko Israel, Bani Israel maksudnya, sing bakal menghancurkan kerajaan jenengan. Wes akhirnya di kebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku rajane ngipi. Ngipine asline ya lucu, cara mbok tebak dadi nomor ngipi. Nah, cara sampean tebak pitu kan pitu wah berarti ndas. Pitune berarti buntut wae repot. Ngipine rajane mau ini arasab abaqaratin simani yaquluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudriu wa ukhra yabisat. Aku iku ngipi roh sapi lemu itu dipangan sapi kuru itu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Wis ngono tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mok qalu adghasu ahlam apa nu kembange turu belayar ngene. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa lenakwil ya sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan. Andaikan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong ini jelas. Tapi raja nopo membenarkan karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Mengenai sampean udah geman nak willy apa berlebihan anti mimpi. Ya kena istikharah kok kita terlalu ekstrim ya percaya sidik-sidik. Wong kula di kanca niku melarat badhe nglamar tiyang sugih keluargane setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung calon mertuane. Kandha kula. Wah iku ngentekno donya iku. Langsung dibatal lho, nggih Gus kula batal lho. Lah piye ditakwil piye wong sedurunge ra tau ngipi ngono. Sing wedok niku keluargane sugih, sing lanang melarat kanca kula. Wis mantep untuk cah iku. Ana kiye ning ngongkon istikharah, jebule ngipi roh napa angin puting beliung tak kok kula takwilane napa iki. Donyane jenengan tak dilereni. Terus cah iku akhirnya ra bingung dia, yo ngono tenan wis repot. Nggak bisa, kamu karena menurut syariat sekarang mimpi nggak dibenarkan, dukun nggak dibenarkan, kemudian Anda sama sekali tidak percaya, nggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya, karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV kan itu jumpa pers ada tanggalnya itu sebelum peristiwa Aceh, sebelum angin di Florida, dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu loh, bukan karena ilmu sains, enggak.
Paham gitu. Terus itu masalah-masalah sing jari Fathul Bari, kamu jangan menyoal alamat nubuwah ketika yang mengatakan adalah Rohibu Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berkhitan. Kemudian Hiroklu nyari yang khitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti Nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang nopo? Orang-orang nopo? Romawi. Sama harus percaya itu. Anut Nabi poligami. Ya betul. Wong sing dinikah Nabi ku bangga. Ini kan problem. Wong sing dinikah Nabi ku bangga. Sama tak ceritani musuh besar Nabi jenenge Abu Sufyan. Lha iku bareng krungu Ummi Habibah dinikah Nabi, cek musuhe senenge ra karuan. Wong mantu tokoh kan bangga. Dia mantu pengurus tahan ranting kan yo repot. Ngurus ranting terus ditagihan kan yo repot. Tak critani nek ben sing wayah-wayah mikir. Juweria iku kaumnya iku perang kalah. Barang kalah Juwairiyah ditawan, singkat cerita dadi garwane Kanjeng Nabi. Lho niku Banil Mustalik. Sahabat sing ditawan Banil Mustalik langsung dilepas kabeh. Saiki ku Nabi wis pisan kita. Sing Banil Mustalik sing ditawan wong-wong Kanjeng Nabi dilepas kabeh. Azharu Rasulillah iki kita wis pisanan. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi ora ana bojoku sebarokah Juwairiyah. Mergo gara-gara tak nikah, dua kampung sing berseteru langsung damai kabeh. Lah anak kowe wae sangka damai dadi tukang. Maksudnya iki cerita ben kowe ora GR itu. Maksudnya iki dadi kadang nubuwah iku manane iku ibaratun amah tasobil anbiya. Nah, kurang contoh Sofia. Sofia iku anake tokoh Yahudi. Ora trimo anak tokoh Yahudi. Kudungo ya Allah, muga-muga perang iki bapakku kalah. Sofia itu bintu Huyai bin Akhtab. Mau kepengen nak kalah ben aku ditawan ketemu Nabi. Wong direwangi perang, ndonga njuk kalah ben ketemu Kanjeng Nabi. Singkat cerita terus perang kalah ditawan terus dadi garwane Nabi. Senenge pol Sofia. Ya, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Daud katanya itu berapa itu, Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik, kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik, nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk nambah buruk. Nah itu akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting rabi terus memperbanyak wong elek, orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng alim, ganteng sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah, ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah. Itu Azharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu dunia wal akhirah. Maksud saya nganalisis Islam itu harus pakai akal, dan akal yang dipakai ini saya bawa ke kitab Ihya adalah pikiran-pikiran para ulama. Begini ya, jadi pertanyaan seperti itu kategorinya ini keluhan. Ya kalau tanya gimana hukumnya poligami, hubungannya dengan istri, ya jelas siap perang gitu aja. Itu pasti. Kalau hukum dasar dalam Islam memang jelas boleh, tapi ya boleh dan siap pada resiko, ya sudah biasa saja, nggak usah
Kalau dosa dan tidak dosa itu ya tergantung, artinya tergantung itu sakit menyakiti itu kan relatif. Kalau suatu haram ya dosa, kalau tidak ya dosa satu ya dihitung satu, masa satu dihitung seumur hidup. Tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena apa ya, melankolis lah. Perasaan tersakiti itu kan melankolis, tapi sebetulnya kadang nyakitinya tetap satu kali. Misalnya sebenarnya sebaliknya juga bisa, istri kamu nyakiti kamu, dasar wong lanang kayak monyet gitu. Itu kan kalimatnya sekali, tapi sakitnya kan berlanjut. Jadi ya sama. Nanti tanyakan malaikat bagian nulis, ini dosanya ditulis berapa ini. Jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sampean juga gaya-gaya nantok. Karena apa ya? Problem sosial itu kan memang lazim ya. Jadi kalau milih merantau di Korea misalnya, mungkin cari uang gampang, tapi resikonya jauh dari apa? Keluarga. Kalau kumpul keluarga, nyari uang susah, tapi dekat keluarga. Tapi resikonya apa? Dimarahin, diomelin. Ya sudah hidup ya seperti itu. Ya biwakum ayyukum ahsanu amala. Saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali. Kitab itu cerita begini, semua yang ditakdirkan Allah itu baik, yang nggak baik hanya satu maksiat. Karena nggak boleh kamu zina, maling berdasar kodok kodok. Jadi asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif. Termasuk beliau mencontohkan gini, contohnya pasti unik. Ini terutama yang punya teman-teman banyak. Kata siapa dia teman akrab, setelah saya miskin nggak dijenguk lagi. Padahal zaman saya kaya sering kesini. Banyak nggak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu? Zaman kaya temannya banyak, zaman miskin